Pada suatu malam, di sebuah jembatan terlihat seorang gadis yang berjalan dengan linangan air mata. Tak lama kemudian muncul mobil hitam yang lantas membawa gadis itu entah kemana. Di scene selanjutnya diperlihatkan seorang pelatih tinju yang hendak protes kepada pengurus asosiasi yang dinilai curang sehingga membuat muridnya kalah. Namun bukannya menanggapinya dengan bijak, salah satu dari mereka justru mengejek si pelatih dengan mengatakan bahwa petinju payah adalah cerminan dari pelatihnya. Sehingga yang terjadi. Sebelum lanjut, mari kita kenalan dulu dengan pemeran utama dalam film ini yang tak lain adalah si pelatih tinju. Ia bernama Yuki Chol atau untuk lebih mudahnya kita sebut saja Don Lee sesuai nama asli sang aktor. Nah, selain pelatih tinju, ternyata Don Lee dulunya merupakan mantan juara tinju Asia. Jadi untuk urusan baku hantam, bapak-bapak ini tidak perlu diragukan lagi. Akibat pemukulan itu, Don Lee harus kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih. Beruntungnya, sang istri dengan cepat menemukan pekerjaan baru untuknya, yaitu sebagai guru olahraga. Di mana kini ia sedang menuju kota tempat ia akan mengajar, dan rencananya ia juga akan menetap di kota itu untuk sementara. Namun di saat ia hampir sampai, tiba-tiba salah satu ban mobilnya pecah yang membuatnya harus menghubungi bengkel terdekat. Di saat itulah ia melihat poster orang hilang yang tak lain adalah gadis di awal film. Ia bernama Han Suyon. Tak lama kemudian setelah mobilnya dibawa ke bengkel, ia sadar bahwa tak jauh dari tempat ia berdiri terlihat 4 siswi SMA yang sedang bersih tegang. Mereka adalah Kang Eugene yang berselisih dengan 3 orang temannya. Eugene tidak terima karena mereka telah mencoret-coret poster Han Suyon yang ternyata adalah teman baiknya. Lalu Don Lee pun mendekat dengan maksud untuk melerai mereka. Akan tetapi kedua belah pihak justru memberikan tanggapan tidak baik bagi Don Lee, yang intinya mereka tidak ingin Don Lee ikut campur. Sore harinya, Eugene mendatangi rumah Suyon, di mana di situ ada nenek Suyon yang terus menanyakan keberadaan cucunya. Perlu diketahui bahwa selama ini Suyon hanya tinggal dengan neneknya. Pasalnya ayah dan ibunya sudah tiada. Jadi kedatangan Eugene saat itu selain untuk menginformasikan bahwa belum ada kabar sama sekali tentang keberadaan Suyon, ia juga memberikan obat untuk si nenek yang diketahui kini sedang sakit-sakitan. Begitulah pertemanan antara Eugene dengan Suyon. Saking dekatnya, nenek Suyon pun sudah ia anggap seperti neneknya sendiri. Sebelum pulang, Eugene menyempatkan dirinya untuk masuk ke kamar Suyon, dan di sanalah kenangan tentang kebersamaan keduanya mulai terlintas di benak Eugene. Eugene masih sangat mengingat bahwa temannya itu adalah gadis yang ceria, pekerja keras, dan sangat menyukai kupu-kupu. Sebab menurutnya jika sudah dewasa nanti, dirinya ingin secantik dan sebebas kupu-kupu. Selesai dengan kenangan indah itu, pandangan Eugene kemudian terfokuskan pada sebuah kemasan korek api bertuliskan Janus. Beralih ke Don Lee, ia yang mulai masuk kerja di hari itu dijelaskan oleh wakil kepala sekolah bahwa tugasnya bukan hanya sebagai guru olahraga, tapi juga sebagai kepala kesiswaan yang berperan penting dalam penagihan uang SPP yang menunggak. Lantas sesuai saran dari rekan barunya yang bernama Pak Ko agar menagih pada waktu makan siang, Don Lee pun mulai beraksi. Yang mana dengan ekspresi gugup dan raut wajah yang kikuk, Don Lee tetap memaksakan untuk menanyakan satu persatu terkait siswa yang berada dalam listnya. Nah, saat proses penagihan itu, ia tanpa sengaja bertemu dengan kepala sekolah sekaligus pemilik sekolah tersebut. Beliau bernama Kim Ki-tae. Melihat Don Lee, Pak Ki-tae tampak terkejut karena siapa sangka juara tinju Asia ikut mengajar di sekolahnya. Setelah itu, Don Lee pun melanjutkan tugasnya. Kali ini pandangannya teralihkan pada Eugene yang ternyata namanya juga ada pada list murid-murid yang menunggak SPP. Dengan cepat ia pun menghampiri Eugene seraya mengatakan agar Eugene segera membayar. Selain itu, Don Lee juga menanyakan terkait Suyon yang menurut datanya ia belum bayar sejak tahun lalu. Kemudian ia lanjut bertanya apakah Suyon kabur dari rumah sehingga sudah lama sekali ia tidak sekolah.
Mendengar hal itu, Eugene pun marah serta mengatakan bahwa Suyon tidak kabur. Jadi ia meminta agar Pak Don Lee tidak berasumsi jika tidak mengenalnya. Perlu diketahui bahwa di kota itu jika ada seorang gadis yang hilang, maka bukannya akan mendapatkan empati, justru cap buruklah yang akan ia terima. Pasalnya ia akan dikira kabur dan bekerja sebagai wanita penghibur atau sejenisnya. Jadi tidak heran jika laporan Eugene selama ini tidak ditanggapi dengan serius oleh polisi. Bahkan Eugene harus dimarahi wali kelasnya karena menempelkan poster Suyon tanpa izin. Ia juga mengatakan agar Eugene tidak usah memikirkan orang kabur serta untuk lebih fokus dengan dirinya sendiri. Masih di hari itu, Don Lee memutuskan untuk berpatroli mencari murid-murid nakal. Di waktu yang sama, Eugene ternyata berada tidak jauh dari tempat Don Lee berpatroli. Pada waktu itu, Eugene rela bolos demi mencari Suyon. Selain dengan menyebar poster dan menanyakan satu persatu setiap orang yang ia temui, ia juga mencari tempat hiburan di mana Suyon bekerja, yaitu sebuah klub yang bernama Janus, sesuai dengan kemasan korek api yang ia temukan di kamar Suyon. Sementara itu, Don Lee yang masih berpatroli melihat adanya keramaian yang ternyata itu adalah Kite yang sedang berkampanye. Diketahui Kite ini tengah mencalonkan dirinya sebagai gubernur di wilayah tersebut. Oleh karena itulah ia pun mulai menebar janji manisnya agar masyarakat memilihnya. Lalu di sela-sela keramaian itu, Don Lee melihat Eugene yang bolos sekolah. Sontak ia pun segera mengikutinya. Yang mana Eugene berhenti di klub yang selama ini ia cari, yaitu Janus. Sementara itu Don Lee yang dari kejauhan melihat Eugene mulai masuk, dengan sigap langsung menyusulnya. Di dalam, Eugene bertemu dengan 3 orang staf klub yang lantas ia menanyakan terkait Suyon kepada mereka. Salah satu dari mereka tanpa sengaja nyeletuk dengan menyebut Suyon dengan nama Chelim. Mendengar itu, Eugene semakin penasaran dan terus memberondong mereka dengan pertanyaan. Beruntung sebelum orang-orang itu melakukan hal yang tidak diinginkan kepada Eugene, Don Lee datang yang lantas membawa Eugene keluar. Di luar klub, keduanya bertemu dengan seorang wanita yang juga bekerja di sana. Saat ditanya tentang Chelim alias Suyon, wanita itu mengaku bahwa ia tidak mengenalnya. Namun ia menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Madam Isel pasti mengenalnya. Setelah itu, si wanita pun kembali bekerja dengan menemani bos Janus yang bernama Byung-du beserta 3 orang rekannya. Yang mana salah satu dari mereka ternyata adalah seorang polisi. Malam harinya, Don Lee berniat mengantarkan Eugene sampai ke rumahnya. Namun ia menolak dan memilih untuk turun di tengah jalan. Nah, pada saat itulah mobil hitam diam-diam mulai mengikutinya. Dan sepertinya mobil itu adalah mobil yang sama yang telah membawa Suyon pergi. Lalu tiba-tiba di sisi lain, Don Lee yang mendapati ponsel Eugene tertinggal langsung tancap gas untuk menyusulnya. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan Eugene sudah pingsan serta adanya orang misterius yang berada di dekatnya. Tapi sialnya orang itu berhasil kabur sebelum Don Lee menangkapnya. Di rumah sakit, meski Eugene tidak menerima luka yang serius, kejadian tersebut tentunya harus tetap diselidiki oleh polisi. Namun sebelum itu, Eugene menjelaskan bahwa mungkin saja orang yang tadi hampir menculiknya adalah orang yang sama yang telah menculik Suyon. Jadi ia meminta agar Pak Polisi segera menyelidikinya. Sebab sudah lama ia membuat laporan tentang Suyon, namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Mendengar hal itu, Pak Polisi yang kita sebut saja Jungso terkesan berbelit-belit dan tidak semangat dalam menanggapi Eugene. Hal itu pun membuat Don Lee menghampiri seorang polisi berpangkat rendah yang merupakan kenalannya. Ia bernama Dong Su. Don Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa laporan Eugene belum juga ada tindakan. Terlebih lagi mendengar jawaban Jungso yang seperti itu membuatnya curiga ada yang tidak beres. Apalagi Don Lee mencium bau alkohol dari mulutnya. Dong Su pun menjawab bahwa laporan Eugene tentang Suyon perlu adanya persetujuan dari keluarga. Jika tidak, maka laporan tersebut tidak bisa diproses. Namun Dong Su mengingatkan agar sebaiknya Don Lee tidak ikut campur, apalagi ia hanya pendatang. Pagi itu, Don Lee mendatangi rumah nenek Suyon, di mana karena hanya beliaulah satu-satunya keluarga Suyon, maka Don Lee akhirnya meminta persetujuan terkait laporan hilangnya Suyon kepadanya.
Setelah itu, ia pun memberikannya kepada Dongsu dan meminta agar laporan itu segera diproses. Namun Don Lee saat itu sempat marah karena Dongsu seakan enggan untuk memproses laporan tersebut. Tapi akhirnya setelah dipaksa, Dongsu pun mengiyakan permintaan Don Lee meski sebenarnya raut wajahnya mengisyaratkan sebuah kekhawatiran. Dan benar saja, segera setelah laporan itu diproses, Jungso langsung menghubungi Dongsu dan yang terjadi... Sementara itu, di sekolah, Don Lee mendiskusikan terkait Yujin dan juga Suyeon kepada wali kelas mereka. Si wali kelas berkata agar Don Lee tidak terlalu percaya kepada murid, terkhusus Yujin. Menurutnya, ia selalu membuat masalah karena merupakan murid pindahan. Sedangkan Suyeon ia anggap sebagai anak nakal karena sering bolos. Bahkan ia yakin bahwa Suyeon tidak diculik, melainkan kabur karena keinginannya sendiri. Oleh karena itulah, ia menyimpulkan bahwa Suyeon bukanlah gadis baik-baik. Mendengar hal itu, Don Lee sebenarnya kesal dengan perkataan wali kelas yang sembarangan menyimpulkan. Namun ia dihentikan oleh Pak Ko yang kemudian membawanya keluar. Pak Ko mengatakan bahwa kasus seperti Suyeon sebenarnya sudah pernah terjadi dan dianggap biasa. Karena kenyataannya, gadis-gadis itu pergi ke ibu kota Seoul untuk audisi. Cuma masalahnya mereka tidak pernah kembali. Pak Ko juga menambahkan agar Don Lee fokus saja dengan tugasnya, yaitu menagih uang sekolah. Setelah mendengar sekian banyak orang yang tidak menganggap serius masalah ini, Don Lee akhirnya menyerah. Bahkan di saat Yujin mengajaknya untuk mencari Madam Isel, Don Lee menyuruhnya agar menyerah saja. Selain karena sudah lapor polisi, ia juga tidak mau jika Yujin kembali dalam bahaya. Mendengar jawaban Don Lee, Yujin kecewa karena telah menganggap Don Lee berbeda dengan orang dewasa lainnya yang tidak memperdulikan masalah ini, yang ternyata sama saja. Karena hal itu, Yujin pun galau, di mana pada saat itulah ia kemudian dihampiri oleh Kim Ji-sung, seorang guru kesenian di sekolah tersebut. Lalu dengan modal good looking dan statusnya sebagai guru, begitu mudahnya ia mengambil hati Yujin. Di lain sisi, Don Lee yang memergoki 3 siswi nakal sedang merokok di toilet justru tanpa sengaja menemukan CCTV di dalam salah satu bilik toilet. Saat sedang memeriksanya, tiba-tiba wakil kepala sekolah menelponnya dan menyuruh agar ia segera menghadap. Dan ternyata tujuan Don Lee dipanggil tak lain karena laporannya atas hilangnya Suyeon. Yang mana bapak wakil kepala sekolah memintanya agar tidak ikut campur dan lebih baik fokus dengan tugasnya saja. Mendengar itu, Don Lee yang mulanya juga bermaksud melaporkan CCTV temuannya sontak membatalkan niatnya dan memilih untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Dari rekaman CCTV, Don Lee menemukan bahwa pelaku yang meletakkan CCTV itu adalah seseorang yang memiliki noda di sweaternya. Dan orang itu ternyata adalah Kim Ji-sung, si guru kesenian. Lalu karena Ji-sung tidak di sana dan ia melihat ada flash disk yang masih tertancap di laptopnya, Don Lee pun penasaran yang kemudian memeriksa isi laptop tersebut. Namun setelah dicek, ia tidak menemukan file video di dalamnya. Justru Don Lee menemukan history chatting antara Ji-sung dan Yujin, yang intinya keduanya sedang janjian untuk ketemuan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ada chat antara Ji-sung dan Suyeon. Isi chat itu menunjukkan bahwa Suyeon meminta dijemput pada Ji-sung tepat di malam ia menghilang. Mengetahui kenyataan itu, Don Lee pun segera menelpon Yujin karena khawatir ia akan bernasib sama dengan Suyeon. Akan tetapi pada mulanya Yujin enggan mengangkat telepon dari Don Lee. Baru setelah kali kedua Don Lee menghubunginya, Yujin akhirnya mengangkat telepon tersebut. Namun posisinya saat ini Yujin sudah berada di dalam mobil bersama dengan Ji-sung. Lantas Don Lee pun menceritakan semuanya, mulai dari CCTV temuannya sampai fakta bahwa Ji-sung terlibat dalam hilangnya Suyeon. Mendengar cerita Don Lee, seketika Yujin pun kaget dan hampir tidak percaya. Akan tetapi hal itu mulai masuk akal setelah ia melihat gantungan kunci berbentuk kupu-kupu yang ia ketahui adalah milik Suyeon. Lalu ia yang tidak mau berakhir sama seperti Suyeon memberitahukan isi lokasi tujuan mereka kepada Don Lee. Baru setelah itu ia dengan berani menanyakan perihal gantungan kunci itu kepada Ji-sung. Hingga di saat pertanyaan Yujin mulai menyudutkan Ji-sung, tiba-tiba di rumahnya, Ji-sung berusaha meyakinkan Yujin bahwa ia tidak melakukan apa-apa pada Suyeon. Akan tetapi Yujin sudah terlanjur tidak percaya pada Ji-sung. Selain dengan keadaannya sekarang yang menandakan bahwa Ji-sung ini bukan orang baik, ia juga melihat ponsel Suyeon yang disimpan oleh Ji-sung.
Sehingga semakin yakinlah ia bahwa Jisunglah pelaku yang telah menculik Suyon. Tak lama kemudian Don Lee datang yang akhirnya berhasil masuk dengan paksa. Pada mulanya saat diinterogasi, Jisung tidak mau bercerita tentang kejadian pada malam di mana Suyon menghilang. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa pada Suyon. Akan tetapi setelah Don Lee mengancam akan melaporkannya ke polisi, Jisung pun akhirnya bercerita bahwa pada malam itu memang benar ia menjemput Suyon. Tapi kemudian hanya sebatas mengantarkannya ke tempat yang diminta Suyon, yaitu sebuah pom bensin. Setelah itu terlihat Suyon menelpon seseorang yang kemudian ia meminta agar Jisung pergi, sebab ada orang lain yang akan menjemputnya. Namun karena khawatir akan terjadi sesuatu pada Suyon, Jisung kembali lagi, di mana ia kemudian menemukan ponsel Suyon tergeletak di lantai toilet. Akan tetapi ia tidak mendapati Suyon di sana. Jisung juga menambahkan bahwa alasan kenapa ia tidak menghubungi polisi yaitu karena dirinya merupakan guru baru yang tak mau mendapatkan masalah. Tak lama kemudian tiba-tiba polisi datang yang ternyata Eugene lah yang menghubunginya. Sehingga akhirnya Jisung berakhir di balik jeruji besi. Sementara itu Don Lee meminta Jungso mengusut tuntas masalah ini, terutama terkait panggilan terakhir di ponsel Suyon yang masih menjadi misteri. Namun seperti biasa jawaban Jungso sangat menjengkelkan hingga membuat Don Lee semakin curiga kepadanya. Di luar kantor, Don Lee yang bertemu dengan Dongsu memintanya agar mengecek panggilan terakhir di ponsel Suyon jika sudah diperbaiki. Tapi kali ini Dongsu tidak mau ambil resiko jika nantinya harus dimarahi lagi oleh Jungso atasannya. Terlebih lagi, detail kasus memang tidak boleh dibeberkan kepada sembarang orang. Sementara itu, Jungso kemudian menghubungi bos Janus yang tak lain adalah Byung-du. Ia lantas mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menghentikan kasus Suyon. Akan tetapi masalah baru muncul dengan adanya Don Lee yang membawa barang bukti baru. Mengetahui kenyataan itu, Byung-du yang kaget akhirnya melaporkan masalah itu kepada atasannya yang ternyata adalah Kim Ki-tae. Setelah itu, ia memerintahkan Byung-du agar membereskan masalah ini. Pasalnya, dirinya yang saat itu mencalonkan diri sebagai gubernur tidak mau jika kasus Suyon ini sampai merusak citra baiknya. Tapi pada akhirnya, Ki-tae memutuskan untuk bertindak sendiri perihal Don Lee. Ya, dirinya yang merupakan pemilik sekolah di mana Don Lee mengajar, secara sepihak memberhentikan Don Lee dengan alasan yang ia buat-buat. Setelah itu, Don Lee yang frustasi karena harus kehilangan pekerjaannya lagi, tiba-tiba ditelepon oleh Dongsu yang mengabarkan tentang penemuan mayat. Sesampainya di TKP, Dongsu langsung memberitahu Don Lee bahwa mayat tersebut adalah Suyon. Sontak hal itu pun membuat Don Lee lemas. Karena belum juga kasus ini terpecahkan, ternyata Suyon sudah tewas. Tak lama kemudian, Eugene yang tiba dan melihat Don Lee tak mengucapkan satu pun kata-kata, membuatnya menerobos garis polisi, yang akhirnya ia tahu bahwa Suyon telah tiada. Betapa hancur hati Eugene melihat tubuh Suyon pucat pasi. Ia pun meronta-ronta seakan tidak percaya dan tidak menerima bahwa apa yang ia saksikan adalah nyata. Beberapa saat kemudian, Dongsu yang mendengar percakapan mencurigakan antara Jungso dan rekannya sadar bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan. Lantas ia yang masih memiliki rasa keadilan serta keberanian dalam dirinya memutuskan untuk mengambil ponsel Suyon. Namun aksinya itu diketahui oleh Jungso lewat CCTV. Di lain sisi, Don Lee yang menemani Eugene menjenguk nenek Suyon yang jantungan setelah mendengar kabar kematian cucunya, akhirnya memperoleh informasi dari Dongsu yang telah berhasil memperbaiki ponsel Suyon. Dongsu mengatakan bahwa orang terakhir yang dihubungi Suyon adalah Byung-du. Selain itu, Suyon juga sempat berbalas pesan dengan Madam Isel yang intinya si Madam sedang mencemaskan keadaannya. Lalu baru saja Dongsu menyelesaikan pembicaraannya dengan Don Lee, tiba-tiba bersamaan dengan itu, Don Lee yang sudah tahu siapa saja yang harus ia cari segera berpamitan kepada Eugene untuk pergi menuju klub Janus. Di sana, Don Lee yang melihat Madam Isel langsung menghampiri dan kemudian menanyainya tentang Suyon. Mulanya, Madam hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun setelah Don Lee mengatakan bahwa Suyon sudah mati,
Seketika raut wajahnya berubah, yang kemudian ia pun menceritakan semuanya. Pada malam itu, Suyeon bekerja untuk menghibur Ki-tae beserta kedua orang rekannya. Di tengah-tengah itu, ia pamit sebentar untuk pergi ke toilet, yang ternyata dirinya mendapat kabar bahwa neneknya sedang sakit. Oleh karena Suyeon yang mengetahui Ki-tae adalah pimpinan tempat di mana ia bersekolah, memohon agar ia bisa pulang lebih cepat. Akan tetapi salah satu rekan Ki-tae muncul yang kemudian mengajak Suyeon masuk kamar. Hal itu pun membuat Ki-tae tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu ia lantas memarahi Byung-do karena telah mempekerjakan salah satu murid di sekolahnya. Sebab ia tidak mau jika reputasinya sampai rusak karena hal ini. Lalu tak lama kemudian terdengar teriakan yang ternyata rekan Ki-tae tengah kesakitan akibat Suyeon yang memberontak. Di mana saat ini Suyeon sudah kabur dan kemungkinan ia sedang menuju rumahnya karena neneknya yang tengah sakit. Hal itu pun membuat Byung-do geram dan segera menghubunginya. Nah, pada saat itulah keduanya janjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah mengetahui semuanya dari Madam Isel, Don Lee langsung mencari keberadaan Byung-do. Dan tak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan Byung-do yang telah siap menghadapi Don Lee. Byung-do yang sudah tidak berdaya terpaksa menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa setelah sampai di tempat pertemuannya dengan Suyeon, ia sendiri kaget karena Suyeon kini telah dibekap oleh Jisung. Jadi bisa disimpulkan bahwa cerita Jisung sebelumnya adalah karangan saja. Ia berbohong jika dirinya hanya menemukan ponsel Suyeon saja. Namun yang lebih mengejutkannya lagi bahwa ternyata Jisung adalah putra dari Kim Ki-tae. Mendengar hal itu, Don Lee pun pergi sambil berpikir tentang langkah selanjutnya. Sebab yang ia tahu, Jisung kini masih di penjara. Namun tak lama kemudian, Dong-su menelpon dan mengatakan bahwa Jisung telah dibebaskan. Dan benar saja, Yujin yang saat itu tengah sendirian di toilet rumah sakit langsung dibekap oleh Jisung. Sehingga ia pun lagi-lagi berakhir di rumah Jisung. Sementara itu, jika sebelumnya Don Lee dihubungi Dong-su terkait bebasnya Jisung, kali ini giliran ibu Yujin yang menelpon dengan mengatakan bahwa Yujin tidak ada di rumah sakit. Bahkan ponselnya pun tidak aktif. Mendengar itu, Don Lee langsung tancap gas menuju rumah Jisung. Sedangkan Jisung masih berusaha meyakinkan Yujin bahwa ia tidak bersalah serta menampik bahwa dirinya lah yang membunuh Suyeon. Lalu tak lama kemudian, Don Lee yang sudah sampai di rumah Jisung mencoba membuka kamar Jisung dengan paksa. Hal itu pun sontak membuat Jisung kaget hingga ia harus membekap mulut Yujin. Lalu tiba-tiba, ternyata Don Lee tidak menemukan siapapun di sana. Pasalnya rumah itu hanyalah kontrakan yang disewa Jisung. Akan tetapi ia mendapati sebuah lukisan lengkap dengan foto dan juga alamat asli Jisung. Sementara itu, orang yang sebelumnya menggedor-gedor pintu kamar Jisung ternyata adalah Ki-tae, ayahnya sendiri. Di mana Ki-tae yang menganggap bahwa keberadaan sang anak hanya akan merepotkan dirinya saja, membuat Ki-tae berniat mengirim Jisung ke Amerika. Namun Jisung menolak dengan dalih bahwa tahun ajaran belum selesai serta banyak anak-anak yang bergantung padanya. Mendengar hal itu, Ki-tae justru kembali mengungkit kejadian di malam itu. Di mana setelah Byung-do menelponnya, Ki-tae pun datang dan dengan keadaan murka tentunya. Selain karena Suyeon yang kabur dan telah menyakiti rekannya, ia pun tambah geram karena Jisung yang ia anggap telah membunuh Suyeon. Walhasil, ia pun memberikan sedikit pelajaran kepada anaknya itu. Merasa puas telah menghajar Jisung, tiba-tiba Ki-tae dikejutkan dengan suara sayup-sayup yang terdengar meminta tolong. Yang ternyata Suyeon masih hidup. Lantas Ki-tae yang merasa sudah kepalang tanggung atas semua yang telah terjadi, dengan teganya ia menghabisi nyawa Suyeon. Nah, apa yang telah ia lakukan kepada Suyeon, Ki-tae menganggapnya bahwa itu demi Jisung anaknya. Pasalnya jika ia tidak melakukan itu, kemungkinan Jisung akan ditangkap polisi atas dasar penculikan. Oleh karena itu, mengetahui anaknya tidak mau menurut setelah pengorbanan yang telah ia lakukan, membuat Ki-tae kembali menghajarnya. Sementara itu, Yujin yang diam-diam telah mendengar percakapan mereka hampir saja ketahuan oleh Ki-tae.
Beruntung rekannya menelpon sehingga Kite pun segera pergi. Merasa lega ayahnya sudah pergi, Jisung pun menghampiri Eugene dan menyuruhnya untuk keluar. Namun yang terjadi, Eugene tiba-tiba keluar dengan menyemprotkan pilok ke arah wajahnya. Betapa murkanya Jisung telah diperlakukan demikian oleh Eugene, hingga ia yang sudah mengetahui di mana Eugene bersembunyi, mulai memecahkan kaca untuk menyulitkan Eugene jika kabur. Dan benar saja, saat Jisung sudah berada di dekatnya, tiba-tiba beruntung Don Lee datang tepat waktu. Akan tetapi saat tiba, ia hanya mendapati Eugene seorang. Lantas karena terlalu fokus dengan luka Eugene, Jisung pun mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. Akan tetapi tusukan itu tidak begitu berarti bagi Don Lee. Malah Jisunglah yang kali ini harus merasakan betapa menyakitkannya pukulan guru olahraga itu. Namun cerobohnya, Don Lee justru mengampuni Jisung sebelum memastikan bahwa ia benar-benar tidak berdaya. Hingga yang terjadi, betapa puas alias kebesahnya melihat guru cabul itu akhirnya tepar. Sedangkan Don Lee kini harus cepat-cepat membawa Eugene ke rumah sakit. Di waktu yang sama, tampak Kite yang harap-harap cemas dengan hasil pilkada. Dan saat ini telah sampai ke tahap penghitungan suara, yang mana terlihat ia masih unggul tipis dengan lawan politiknya. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya setelah 100% suara masuk, akhirnya dipastikan bahwa Kite lah pemenangnya. Sementara itu, Don Lee yang masih di perjalanan menuju rumah sakit dengan keadaan ia yang juga sedang terluka, dikagetkan dengan pengakuan Eugene bahwa sebenarnya yang membunuh Suyeon adalah Kim Kite. Lantas sesampainya ia di rumah sakit, Don Lee yang kelelahan dan kelihatan sudah kehabisan tenaga, sebenarnya ingin menggunakan waktunya itu untuk beristirahat. Terlebih ia juga harus standby menjaga Eugene yang kini sedang dirawat. Namun setelah ia melihat foto kemenangan Kite dengan senyum lebar nan menyala, Don Lee pun beranjak dari tempat duduknya. Lalu dengan mobilnya ia berhasil membuat mobil yang ditumpangi Kite menabrak. Tak lama polisi pun datang sehingga sejenak membuat Kite merasa aman sebab ia mengira bahwa polisi itu datang untuk menangkap Don Lee. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Keesokan harinya, berita penangkapan Kite atas tuduhan pembunuhan terhadap Suyeon mulai tersebar luas. Tak hanya itu, orang-orang yang terlibat seperti Jisung sang anak dan juga Jung So si polisi korup diberitakan juga tengah menjalani penyidikan. Sementara itu, Don Lee yang akan mencari pekerjaan baru akhirnya harus meninggalkan kota itu. Siapa sangka ia yang dulunya datang sebagai orang yang terbuang dan kehilangan pekerjaan, ternyata justru pergi sebagai pahlawan. Jadi hikmah yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah seburuk dan sesial apapun nasib kita, tetaplah jalani dengan tabah, ikuti alurnya dan jangan banyak protes. Siapa tahu meski dirasa tidak mengenakan bagi kita, tapi bisa jadi begitulah cara Sang Pencipta membuat kita menolong sesama.